Bismillahirrahmanirrahim. Ila ashrafin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa ashabihi ajma'in, wa khususan ila musannif hadzal kitab, nafa'ana bi'ulumihi fid dharain insyaallah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Darul Ridwan yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita bersyukur kepada Allah, sampai dengan detik ini Allah memberikan kita begitu banyak nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat kekuatan, serta nikmat kesempatan. Sehingga hari ini insyaallah kita akan merampungkan puasa Ramadan kita di hari yang kelima. Mudah-mudahan nikmat ini tetap Allah dawamkan di dalam diri kita, sehingga kita mampu menyelesaikan segenap ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya dan dengan sesempurna mungkin, sehingga layaklah nanti setelah Ramadan berlalu kita mendapatkan gelar yang mulia dari Allah sebagai orang-orang yang al-muttaqun, insyaallah. Salawat dan salam selalu tercurah kepada kekasihnya baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang mulia, dan insyaallah kita semua yang duduk hadir di dalam majlis ilmu pada siang hari ini, semoga kelak di hari kiamat Allah mudahkan langkah kaki kita menuju syurganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana tema yang sudah disampaikan oleh pembawa acara tadi, kami akan menyampaikan ada beberapa hal yang kalau kita tinggalkan selama kita berada di bulan suci Ramadan ini, kita termasuk orang-orang yang merugi. Di dalam kitab kami ini, hal yang pertama yang kalau pacak jangan ditinggalkan bagi kita yang berjumpa dengan Ramadan. Yang pertama adalah as-suhur atau as-sahur. Kalau kita nak puasa, sebisa mungkin pada 1/3 malam terakhir bangunlah. Untuk apa bangun? Untuk makan sahur. Kita sepakat, para ulama sepakat bahwa makan sahur itu bukan kewajiban bagi orang yang puasa. Wa annahu la itsma 'ala man tarakahu. Kalau ada orang yang tidak makan sahur, kita sepakat dia tidak berdosa, tapi rugi. Kalau ada orang, ngapo kau tak makan sahur? Ah sudah, semalamlah kenyang, aku tak usah makan sahur, langsung bangun subuh baik. Puasanya sah, dia tidak berdosa, tapi dia rugi. Mengapa rugi? Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tasahharu fa inna as-suhura al-barakah. Tasahharu fa inna as-suhura barakah.
Bangunlah kalian sahur, bersahurlah kalian, makanlah sahur, karena sesungguhnya pada waktu sahur itu terdapat barokah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi waktu sahur itu ada keberkahan. Keberkahan macam apa? Para ulama menjelaskan ada 2 keberkahan yang didapat bagi orang yang bangun dan makan sahur. Pertama, keberkahan yang bersifat materi. Wong yang bisa bangun sahur, kemudian makan sahur, maka insya Allah karena dia sudah santap sahur, dia memiliki energi dan kekuatan untuk nantinya semenjak waktu subuh sampai terbenam matahari, dia menahan lapar dan dahaga. Jadi dia punya energi untuk menahan lapar dan dahaga. Ngapa? Karena dia sudah makan sahur. Itu barokah pertama secara materi. Namun ada barokah yang kedua secara spiritual, secara rohani. Yakni orang-orang yang bisa bangun sahur di setiap Ramadan, dia terlatih bisa bangun 1/3 malam terakhir. Pacak bangun jam 3 dini hari, bisa bangun jam setengah 4, atau paling lambat bisa bangun jam 4. Karena orang yang bisa bangun pada waktu itu, dia bangun pada waktu yang jika dia ibadah bermunajat kepada Allah, itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya manfaatkan, kalau kita sudah bangun sahur di setiap hari di bulan Ramadan ini, jangan langsung buka TV nonton komeng, nonton film lawak. Jangan. Kalau bisa sebelum kita makan sahur, kalau bisa ibu-ibu istri kita sebelum menyiapkan hidangan sahur, ambil banyu wuduk dulu, bersuci, kemudian belajarlah sholat tahajud walau hanya 2 rakaat. Ustadz, aku tadi sudah tarawih dan sudah witir. Boleh tak kalau kita tadi sudah witir setelah tarawih, kita tetap sholat tahajud jam 3 atau jam setengah 4? Kata para ulama sepakat tetap boleh. Orang yang di awal malam sudah witir, dia tetap boleh melaksanakan sholat sunat ketika dia bangun di malam hari. Asalkan la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Kalau tadi setelah tarawih kita sudah witir, maka nanti ketika kita bangun malam, sebelum makan sahur, kita sempatkan sholat sunat tahajud, maka tidak perlu lagi kita mengulang sholat witir. Nah, jadi belajar. Alhamdulillah mungkin ada di antara kita sebelum Ramadan sudah biasa bangun malam sholat tahajud. Bagi yang belum biasa, ini momen. Sebulan penuh nih pacak kita bangun sahur, insya Allah. Jam 3, jam setengah 4, atau paling lambat jam 4. Manfaatkan itu untuk melatih diri kita bisa sholat tahajud. Insya Allah itu tiap malam kita lakukan selama 29, selama 30 hari di Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan berlalu, walau kita tidak puasa, badan kita sudah refleks bangun. Jam 3 otomatis terbangun dewek. Jam setengah 4 otomatis terbangun dewek. Dan kita bisa mengisi malam-malam itu dengan tahajud dan dengan ibadah-ibadah lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu waktu yang mustajab. Mustajab. Yanzilu Rabbuna ilas sama'id dunya fi thuluthil lailil akhir. Itu kan hadis yang sahih. Bahwa Allah itu turun ke langit dunia pada 1/3 malam yang terakhir. Yakni maksudnya Allah menurunkan rahmatnya, Allah menurunkan barokahnya, Allah membentangkan kasih sayangnya kepada semua makhluknya pada 1/3 malam terakhir. Kalau kita berdoa, fa'astajibalah, pasti Allah akan kabulkan. Kata Allah, aku kabulkan itu. Siapa yang beristighfar minta ampun, maka aku akan ampuni, kata Allah. Maka jangan sia-siakan waktu sahur ini. Jangan habis waktu cuma nonton TV, ngakak kita cekakak-cekikik nonton lawak. Sia-sia, itu rugi. Maka kalau kita bisa berkemampuan bangun sahur, saran kami, untuk kami pribadi dan kita semua, mulai sekarang, mulai besok, kita sempatkan melatih diri kita sebelum makan sahur
untuk solat sunat tahajud. Walau hanya dua rakaat cukup. Tidak usah banyak-banyak. 2 rakaat cukup asalkan dawam tiap hari. Adwamuhu wa inqal, kata Nabi. Sebaik-baik amal adalah yang sedikit tapi konsisten tiap hari. Daripada malam ini kaget bangun 12 rakaat tahajud, besok-besok tak pernah bangun lagi sampai 2 bulan kemudian. Itu tidak baik. Lebih baik dia tiap hari dikit 2 rakaat tapi dawam dia lakukan setiap malam. Nah, itu keberkahan spiritual yang pertama. Keberkahan yang kedua dalam konteks rohani, orang yang bisa makan sahur dan bangun sahur, dia terlatih untuk bisa solat subuh lebih awal. Coba kita perhatikan sebelum Ramadan. Umumnya, kalau waktu subuh, waktu solat subuh, masjid-masjid itu tidak penuh. Umumnya di luar Ramadan. Paling sesaf, paling 2 saf, paling banyak 3 saf. Di mana-mana modelnya itu. Tapi jingok ketika Ramadan masuk, penuh, apalagi awal-awal Ramadan sampai belakang seperti sholat Jumat. Ngapa orang-orang tiba-tiba bisa bangun, bisa dia hadir sholat subuh berjamaah ketika Ramadan? Karena mereka sudah bangun lebih awal untuk makan sahur. Maka ini jadikan momen kita untuk belajar. Selepas kita makan sahur, jangan tidur. Bersiap-siaplah kita untuk bersuci. Pakai pakaian yang rapi, baju yang soleh, baju koko, baju gamis. Untuk apa? Siap-siap menyongsong waktu subuh. 10 menit sebelum subuh berkumandang, kita sudah beranjak, tancap gas, atau melangkahkan kaki menuju masjid. Dan itu dilatih. Insya Allah kaget, kalau Ramadan sudah berlalu, kaki kita sudah refleks, badan kita sudah refleks. Setengah jam sebelum subuh berkumandang, kita sudah bersiap-siap dan sudah bergegas menuju masjid. Itu berkah. Makanya kata Nabi, fa innas suhura barakah. Sesungguhnya sahur itu terdapat keberkahan. Itulah berkah secara materi dan berkah dalam konteks secara ruhani, secara spiritual kita. Kita digembleng, ditarbiyah untuk bisa bangun malam, mengisi waktu sahur itu dengan ibadah, dengan istighfar dan munajat, dan juga kita dilatih untuk bisa apa? Untuk bisa siap-siap menghadiri solat subuh berjamaah lebih awal. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang-orang itu amatlah rugi ketika Ramadan telah datang kepada dirinya, namun dia tidak memanfaatkan Ramadan itu untuk banyak-banyak bermunajat, minta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di saat waktu berbuka. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna lis-saimi inda fatrihi da'watun ma turaddu. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa ketika berbuka terdapat doa atau waktu yang mana apabila dia berdoa, doanya tidak akan ditolak. Ini hadis yang pertama. Kemudian di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad hadis yang hasan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang mana doanya tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama, as-shaimu hatta yuftira. Orang yang sedang berpuasa, cak kita sekarang lagi puasa, sampai dia berbuka. Kalau berdoa tidak akan ditolak oleh Allah. Wal imamul adil, seorang pemimpin yang amanah, yang benar-benar menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan amanahnya. Dia tidak khianat dengan amanahnya. Kalau pemimpin yang adil itu berdoa, doanya tidak ditolak oleh Allah. Dan yang ketiga, wal mazlum, orang yang dizalimi. Wong yang digoco, dizalimi wong lain, padahal dia tidak salah, itu terzalimi. Kalau dia berdoa hati-hati, doanya itu bisa menembus langit.
doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dua riwayat ini jelaslah sudah, kalau ada orang yang berpuasa namun dia tidak manfaatkan waktunya ketika berpuasa untuk berdoa, baik berdoa minta urusan akhirat, termasuk berdoa minta urusan dunia, dia orang yang rugi. Dia orang yang rugi. Apalagi ketika berbuka, jangan tidak berdoa. Mentang-mentang di hadapan kita ada tekwan, ada celimpungan, ada pempek dos, langsung embat sana, ngeraus bahasa kita. Lupa berdoa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak kita berdoa sebagaimana yang diajarkan guru-guru kita dulu. Ini doa dari hadis. Walau ada ulama yang mendoifkan hadis ini, tapi makna hadis ini sahih. Apa doanya? Allahumma laka sumtu. Ya Allah, bagimulah puasaku. Wabika amantu. Dengan mulah dan kepadamulah aku beriman. Wa ala rizkika aftartu. Terhadap rezekimu, dari rizkimu inilah aku berbuka. Birahmatika ya arhamar rahimin. Itu maknanya sahih. Ucapkan itu ketika berbuka. Lalu boleh nanti setelah kita meneguk air 2-3 teguk, setelah kita makan kurma, terutama kalau kita sudah meneguk beberapa teguk air, sunnah mengucapkan doa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma dhahabadh dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya Allah, telah hilang dahaga, telah basah kerongkongan atau urat di sini, dan telah ditetapkan pahala insya Allah. Jadi dua-duanya dibaca. Jangan sampai kita melok narasi orang di luar sana. Siapa yang baca doa Allahumma laka sumtu itu bid'ah. Palak bapak kau bid'ah uji aku. Itu maknanya sahih. Kalau misalkan baca Allahumma laka sumtu saja tak boleh, artinya mak mana wong yang tak pacak bahasa Arab, dia doanya bahasa Indonesia, lebih tak boleh lagi. Itu logikanya model itu, ya tak? Mau baca Allahumma laka sumtu silahkan, maknanya sahih. Mau baca Allahumma dhahabadh dhama wa batalatil uruq juga silahkan. Yang penting isi doa. Tak pacak dua-duanya boleh pakai bahasa kita dewek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tolong terima puasa aku ini dan izinkan aku berbuka dengan rezeki yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Bismillah, dia minum air. Dia makan kurma. Dia minum air. Sudah cukup. Tapi ada adab yang diajari guru-guru kami, termasuk diajari oleh orang tua kami langsung. Caranya ini. Ketika beduk sudah berbunyi, waktu maghrib sudah masuk, azan sudah berkumandang, kita sunnah untuk ta'jilul fitrah. Ta'jilul fitri, untuk menyegerakan berbuka. Jangan ditunda-tunda. Kemudian sebelum kita berbuka baca doa tadi. Minimal bismillah lah, oke. Atau Allahumma laka sumtu silahkan. Kemudian kita teguk beberapa air dan makan beberapa kurma, baru baca zahabadh dhama wa batalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Baru setelah itu silahkan nak nambah 2-3 kurma lagi, silahkan nak makan kates silahkan. Namun tolong ingat, wong tua kami ngajari dan guru-guru kami, sebelum Anda memulai makan makanan yang besar, sebelum kita makan model, sebelum kita makan nasi, sebelum kita ngirup kuah pindang, ajak istri dan anak-anak kita berdoa sejenak. Berdoa apapun. Minta urusan akhirat dan minta urusan dunia. Kebiasaan kami sekeluarga, selepas minum, selepas makan kurma, baca yang tadi, lanjut kami sama-sama berdoa, dipimpin satu orang. Biasanya kami atau ayah kami yang mimpin berdoa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin dan seterusnya. Minta surga, minta diterima amal puasa, minta ampuni kita dari dosa-dosa. Dan jangan lupa doakan wong tua kita, dulur kerabat kita yang sudah meninggal dunia. Itu momen yang tepat. Ingat kepada mereka. Karena sedikit orang ketika berbuka mendoakan wong tuanya yang sudah meninggal dunia. Kita jadi wong beda. Di saat berbuka doakan mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami, kakek nenek kami, sanak famili kami yang sudah meninggal dunia. Ampuni dosa-dosa dan maafkan semua kesalahan guru-guru kami. Sebutkan semua. Karena mereka di alam barzah tak mengharap yang lain.
Mereka cuma menunggu doa dari kita, kiriman pahala dari kita. Maka salah satu momennya adalah ketika waktu berbuka. Ingat kepada mereka, doakan mereka, mohonkan ampunan kepada Allah untuk wong tua kita, untuk sanak famili kita yang sudah meninggal dunia. Baru setelah itu berdoalah minta urusan dunia. Ya Allah, berkat puasa Ramadan yang sudah kami lalui hari ini, di waktu yang mustajab ketika berbuka ini kami berdoa, semoga engkau lancarkan karirku. Mudah-mudahan 2 tahun ke depan aku jadi general manager RU3 misalkan, ya dak. Mungkin Akang Yunus berdoa sama itu, ya dak. Silakan. Atau kita berdoa, ya Allah, minta lapangkan rezeki, minta duit yang banyak, supaya kalau aku pensiun dapat tabungan minimal 5 miliar. Silahkan minta kepada Allah. Tapi tetap adabnya awali doa kita dengan urusan akhirat dulu. Jangan langsung serta-merta urusan dunia. Adabnya dahulukan akhirat dulu. Minta surga, minta ampunan, minta diterima puasa dan ibadah kita. Baru yang terakhir, yang buntutnya, silahkan minta urusan dunia. Tak sampai 2-3 menit selesai doa itu. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Silahkan setelah itu nak makan pindang lajulah, nak lanjut makan sate, nak ngirup kuah pindang, nak ngirup kuah tekwan, nak ngirup cuko, silahkan. Tapi ajari anak-anak kita, istri kita, sebelum kita makan besak sama-sama berdoa kepada Allah. Itu hikmahnya besak. Kita bisa mempererat tali kasih sayang antar istri dan anak-anak kita. Dan kita bisa mengedukasi anak-anak dan cucu kita. Kalau nanti kita sudah meninggal dunia, mereka pun dengan anak keturunan mereka akan melakukan hal yang sama. Sebagaimana kita melakukan hal itu ketika kita masih hidup, selama kita berpuasa. Nah, jadi lakukan mulai detik ini, ajari anak-anak kita, kalau berbuka jangan langsung ngeraus. Berdoa dulu dengan doa yang warid dari Nabi tadi, 2 doa tadi, dan lanjutkan dengan doa versi kita. Silahkan berdoa apapun, awali dengan minta urusan akhirat dan ditutup dengan minta urusan dunia. Silahkan. Kalau ada orang melewatkan masa-masa mustajab ini, itulah orang yang dikatakan sebagai orang yang merugi. Terakhir, sebenarnya masih banyak, ada 7 poin ini, baru 2, ini yang ketiga. Orang yang merugi berikutnya adalah mereka yang meniadakan kesungguh-sungguhan beribadah di bulan suci Ramadan. Ada wong puasa, ya puasa, tak makan, tak minum, tidak melihat sesuatu yang haram. Kemudian dia misalkan ketika berpuasa tidak melakukan hubungan badan, dia bisa tahan itu. Tapi di satu sisi dia tidak sholat subuh. Atau di satu sisi mulutnya kotor. Atau di satu sisi dia tidak tadarus, dia tidak sholat sunat, dia tidak dengar ceramah, gawenya main game baik dari subuh, kagak zohor berhenti sholat zohor, habis zohor lanjut lagi main game sampai asar. Gawenya sia-sia. Itu orang yang rugi. Apalagi secara zohir dia puasa, tapi secara batin tidak puasa. Mulutnya kotor, pikirannya jorok. Apalagi dia menzolimi orang lain. Apalagi dia pacaran, padahal puasa ini kan sering budak-budak muda bertanya, Ustadz mak mano kalau kita puasa tapi pacaran? Iya, secara fikih kalau anda tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dan tidak yang lain, puasanya tidak batal secara fikih. Tapi secara hakikat, secara maknawi yang anda. Karena tujuan puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus saja. Tapi tujuan puasa itu membentuk karakter diri yang bisa taat kepada Allah dimanapun, kapanpun, dan dalam keadaan apapun. Makanya kalau ada orang secara zahir dia puasa, tapi secara batin tidak berpuasa, mulutnya kotor, akhlaknya tercela, perilakunya di kantor sikut kanan, sikut kiri, korupsi, tidak sholat 5 waktu, ya tak? Maka dia puasanya hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, tapi tidak mendapatkan apapun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang rugi. Makanya hadis yang sering dibawa oleh para dai ketika puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak wong puasa kata Nabi,
Tapi dia tak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Tak dapat apa-apa. Karena dia puasa tapi di satu sisi dia maksiat. Dia puasa tapi di satu sisi dia zalim dengan orang lain. Dia puasa tapi di satu sisi dia nonton film porno. Ya habis pahalanya. Tak dapat apa-apa dari Allah kecuali lapar dan haus saja. Kecuali badannya yang nambah rengkek. Itu yang dia dapat. Ya. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, sebenarnya ini peringatan bagi kami pribadi dan khusus juga untuk kita galau-galau. Manfaatkanlah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Baik tadi waktu sahurnya, baik ketika kita sedang puasa, manfaatkan banyak-banyak berdoa, terutama ketika berbuka, dan manfaatkan setiap detik di bulan Ramadan ini untuk banyak-banyak beribadah kepada Allah. Minimal jangan lepas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fi kulli waqtin wa lamhatin, di setiap detik dan di setiap masa kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan Ramadan ini Ramadan yang terbaik bagi kita dan bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, insya Allah. Saya kira demikian. Ada sesi diskusi tidak ini? Ada tanya jawab tidak? Biasanya ada tak ahli soni? Oh, tak katik yang nanya. Baik, saya kira cukup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini sangat mudah untuk dicerna, tidak sulit, tidak. Tinggal praktekkan. Ingat, kalau pacak sebelum sahur, solat sunat tahajud dulu 2 rakaat. Kalau 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat lebih bagus. Tapi minimal jangan dipaksalah. Cukup 2 rakaat saja, asal kita mulai belajar untuk rutin. Kemudian banyak-banyak berdoa, terutama ketika waktu berbuka dengan cara yang kami ajarkan tadi. Ajak istri dan anak kita untuk bersatu di dalam doa ketika waktu berbuka. Dan insya Allah mudah-mudahan keberkahan kita dapatkan dan kita dijauhkan oleh Allah dari orang-orang yang merugi. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sudah pukul 1 lewat. Mungkin kawan-kawan harus kembali ke kilang atau harus kembali ke kantor. Selamat bekerja. Selamat menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita dan menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang bertakwa. Amin. Ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika seandainya saat ini kami masih banyak memikul dosa, ampuni dosa-dosa kami. Wala maridan illa syafaitah. Jika seandainya ada di antara kami saat ini sedang sakit, sembuhkan ia dari penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika seandainya ada di antara kami saat ini sedang terlilit hutang, lunasi hutang-hutangnya. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya Rabbal Alamin. Dan jika seandainya ada di antara kami yang memiliki hajat dan cita-cita luhur, kabulkan dan wujudkan semua hajat dan cita-cita luhurnya. Allahumma ya Allah ya munzilal Qur'ani bil hikmati wal bayan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, berkahi kami, istri, anak-anak kami dan kerabat kami pada bulan suci Ramadan ini. Berikan kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk bisa mengisi setiap saat di bulan Ramadan ini dengan amal-amal soleh dan amal-amal kebajikan yang mendatangkan keridhaan dan maghfirah-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.